Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu, kenalin, aku Najma Zahira, berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 054. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian tuh sudah banyak yang tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menerima banyak sekali cobaan dari Allah. Mulai dari meninggalnya pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian meninggalnya istrinya Siti Khadijah. Sehingga Nabi sangat terpuruk karena tidak ada yang mendukung beliau, tidak ada yang melindungi beliau dari segala serangan kaum Quraisy. Karena itu, Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif dengan bersama sahabatnya Zaid bin Harisah. Rasulullah memilih kota Taif karena apa? Karena di sana itu ada saudaranya yang merupakan pemimpin kota Taif dan berkata mau menerima dakwah Rasulullah. Pergilah Rasulullah ke Taif bersama sahabatnya Zaid bin Harisah dengan berjalan kaki. Namun, saat tiba di sana, para penduduk suku Taif menolak Rasulullah. Para penduduk Taif melempari Rasulullah dan Zaid bin Harisah dengan batu hingga Rasulullah pun berdarah. Akhirnya, Rasulullah dan sahabatnya pulang ke kota Mekah dengan berjalan kaki sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada umatku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apapun. Setelah perjalanan pulang, Rasulullah beristirahat di seberang Ka'bah, lalu datanglah malaikat Jibril. Beliau datang membelah dada Rasulullah dan menyiramnya dengan air zam-zam untuk mensucikan. Lalu, malaikat Jibril memenuhi hati Rasulullah dengan iman dan juga hikmah. Setelah itu, datanglah tunggangan yang sangat besar, tinggi, mempunyai sayap berwarna putih yang kita kenal sebagai buraq. Datanglah kendaraan buraq itu kepada Nabi dan malaikat Jibril. Lalu, Nabi dan malaikat Jibril menunggangi buraq menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa tersebut kita beri nama dengan peristiwa Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah di Palestina, Nabi tidak hanya duduk diam saja, Nabi menjalankan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah menjalankan sholat, Nabi bersama malaikat Jibril kembali naik buraq dan pergi ke Sidratul Muntaha. Saat di sana, Rasulullah bertemu dengan banyak sekali nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, dilanjut berjalan ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, lalu di langit ketiga hingga langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Harun dan juga Nabi Ibrahim. Setelah itu Rasulullah pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata Rasulullah kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku memenuhi panggilanmu." Kemudian Allah memberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali kebaikan kepada Rasulullah beserta para umatnya. Di antaranya menjadikan Rasulullah sebagai penutup para nabi, menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya, dan memberikan 8 perkara kebaikan, yakni Islam, sedekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, berbuat kebaikan, meninggalkan kejahatan, serta puasa Ramadan. Setelah itu, Allah memberikan perintah yang sangat besar kepada Nabi, yakni untuk menunaikan sholat sebanyak 50 kali. Turunlah Nabi kembali ke bumi. Saat di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Berkata Nabi Musa kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan? Apa yang Allah perintahkan kepadamu dan kaummu?" Rasulullah menjawab, "Allah memerintahkanku dan umatku untuk sholat sebanyak 50 kali. Berkata Nabi Musa kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kau dan umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Pergilah kembali kepada Allah, mintalah keringanan kepadanya." Akhirnya, Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah dan meminta keringanan. Allah pertama kali memberikan keringanan sebanyak 40 kali karena dirasa Nabi Muhammad masih berat, hingga akhirnya diturunkan lagi hingga kita mampu melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 kali. Setelah itu Rasulullah turun, namun saat perjalanan Mi'raj,
Rasulullah juga diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Saat ke neraka, Rasulullah bertemu dengan malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Dilihatnya neraka yang penuh dengan api membara, yang seakan-akan akan membakar apapun yang ada di dekatnya dan juga di dalamnya. Di dalamnya terdapat manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang selalu melakukan hal yang buruk di dunia. Karena itu merupakan siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah kembali ke bumi, Rasulullah kembali ke Mekah dan menemui orang-orang di Mekah. Rasulullah pertama kali menemui Abu Jahal dan kawanan-kawanannya. Saat Rasulullah bercerita, berkata Abu Jahal, peristiwa yang seperti tadi tidak mungkin bisa masuk ke nalar manusia. Bagaimana bisa seorang manusia pergi sejauh itu dan dalam kurun waktu yang secepat itu? Akhirnya, berita tersebut menyebar hingga ke seluruh Mekah, dan salah satu sahabat Nabi, salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, yakni Abu Bakar As-Siddiq, langsung mempercayainya, sehingga beliau diberikan julukan As-Siddiq yang berarti pembenar dan jujur. Nah, di antara makna dari peristiwa Isra Mi'raj, hikmah yang dapat diambil adalah kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, dengan tepat waktu, karena hal tersebut merupakan perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Demikian cerita Isra Mi'raj yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan apa yang saya sampaikan dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.